Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all is well and stay healthy. Dan jangan lupa tetap semangat ya belajar di rumahnya. And welcome back with Miss Nadia. And today is time to learn English. Nah, kemarin kan kita sudah masuk ya ke bab 4. Untuk materi kali ini kita masih ada di bab 4, yaitu tentang things around us, animals, and there is or there are. Yuk, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa. Let's pray together. Start. Finish. Nah, sebelum memasuki materi, Miss akan memberitahu kalian dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu mengetahui nama-nama hewan, serta siswa dapat memahami penggunaan there is atau there are dalam sebuah kalimat di kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan judul materi di awal video tadi, hari ini 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu animals, there is, dan juga there are. Untuk materi pertama yaitu animals, atau nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Nah, how to say animals in English? Bagaimana mengucapkan nama-nama hewan di dalam bahasa Inggris? Remember, ada hal yang perlu kalian ingat untuk mengucapkan atau menyebutkan nama-nama hewan di dalam bahasa Inggris. Nama-nama hewan atau kata benda yang disebut juga noun di dalam bahasa Inggris ada 2, yaitu singular atau tunggal dan juga plural atau jamak. Yuk langsung aja Miss jelasin perbedaan antara singular atau tunggal dan juga plural atau jamak. Yang pertama, singular atau tunggal. Singular noun adalah kata benda yang digunakan untuk benda yang jumlahnya 1, biasanya ditandai dengan artikel an atau the. Contohnya, a cat, kucing, a tiger, singa, an elephant, gajah. Dan yang kedua yaitu plural atau jamak. Plural noun adalah kata benda yang digunakan untuk benda yang berjumlah lebih dari 1. Biasanya ditandai dengan memberi akhiran s atau es. Contohnya, cats. Artinya kucing lebih dari 1. Tigers. Artinya singa lebih dari 1. Nah, Miss udah siapin nih untuk kalian contoh nama-nama hewan di dalam bahasa Inggris. So, let's check it out. Yang pertama, animal dengan penambahan s. Miss sudah siapkan gambar. Gambarnya sama ya, sama-sama kucing dan kura-kura. Lalu, apa bedanya? Untuk gambar yang di atas, hewan ini bersifat singular atau jumlahnya hanya ada 1. Sedangkan yang di bawah bersifat plural yang artinya hewan lebih dari 1. Nah, untuk kalimat yang di atas, kucing dalam bahasa Inggris disebut dengan cat dan kura-kura turtle. Untuk plural, menyebutkan nama hewan yang lebih dari 1, kita perlu menambahkan s di belakangnya. Contohnya, cats, cats, kucing, atau turtles, turtles, artinya kura-kura. Dan selanjutnya, Miss masih punya nama-nama hewan, dan kali ini dengan tambahan is. Nah, sama ya untuk gambar yang di atas, yaitu gambarnya bersifat singular atau
tunggal, artinya hewannya hanya ada satu. Sedangkan yang di bawah adalah plural, yang artinya hewannya lebih dari satu. Untuk nama hewan kali ini diberi penambahan is. Kita lihat bunny. Bunny menjadi bunnies. Penambahan is. Di dalam bahasa Inggris, khususnya kata benda, jika berakhiran dengan huruf Y, maka diganti dengan I lalu ditambahi IS untuk menunjukkan bahwa kata benda itu adalah jamak atau lebih dari satu. Dan di sebelahnya, butterfly. Ketika jamak atau lebih dari satu berubah menjadi butterflies. Ditambahi IS dan Y diganti oleh I. Nah, untuk kali ini masih tetap animals dan tidak ditambah dengan akhiran S atau IS. Untuk kata benda di dalam bahasa Inggris, ada kata benda yang tidak dapat ditambahkan S atau IS dan kata-katanya berubah. Contohnya, mouse. Mouse artinya tikus. Sedangkan mice artinya tikus, tetapi jumlahnya berbeda. Mouse artinya tikus itu satu dan bersifat singular, dan mice artinya tikus bersifat jamak atau lebih dari satu. Dan contoh di bawahnya adalah goose. Goose artinya angsa. Angsanya hanya ada satu, sedangkan jika angsanya lebih dari satu berubah menjadi geese. Geese. Oke anak-anak, itu dia nama-nama hewan. Dan materi selanjutnya yaitu there is atau there are. What is the differences between there is dan juga there are? Apa sih perbedaan antara there is dan there are? Yuk langsung aja kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, there is. There is artinya ada, digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda atau sesuatu yang bersifat singular atau tunggal, hanya ada satu. Sedangkan there are artinya sama, yaitu ada, digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda atau sesuatu yang bersifat plural atau jamak lebih dari satu. Jadi anak-anak, there is dan there are artinya ada. Yang membedakan hanya there is digunakan untuk menunjukkan benda yang bersifat tunggal, sedangkan there are digunakan untuk menunjukkan benda yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Nah, untuk mempermudah, Miss sudah siapkan the example, yaitu contohnya. Yang pertama, there is. Ingat ya, tadi there is digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda tunggal. An example, there is a cat in the living room. Artinya, ada seekor kucing di ruang tamu. There is menunjukkan keberadaan suatu benda, sedangkan a cat yaitu menunjukkan bahwa kata benda atau hewan yang terdapat di kalimat tersebut bersifat singular atau tunggal, hanya ada satu. Sedangkan in the living room merupakan adverb place atau keterangan tempat. Selanjutnya yaitu contoh dari there are. There are digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang bersifat jamak atau lebih dari satu. For the example, contohnya, there are 3 mice on the roof. There are adalah kata untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Sedangkan 3 mice
menunjukkan kata benda atau hewan tersebut berjumlah lebih dari satu. Plural atau jamak, 3 mice. Dan on the roof adalah adverb place atau keterangan tempat. Jadi kalimat tersebut memiliki arti ada 3 ekor tikus di atap. Nah, sekarang Miss punya beberapa contoh kalimat menggunakan there is atau there are. Yang pertama, there is. Number 1. There is a cow in the field. Artinya, ada seekor sapi di lapangan. Yang kedua, there is a butterfly in the garden. Apa ya kira-kira artinya? Benar sekali, ada seekor kupu-kupu di taman. Selanjutnya, there is a goose in the lake. Ayo tebak apa artinya? Yaps, benar. Ada seekor angsa di danau. Sekarang kita lihat contoh kalimat menggunakan there are. Nomor 1, there are 2 cows in the field. Ada 2 ekor sapi di lapangan. Nomor 2, there are several butterflies in the garden. Yuk tebak bareng-bareng artinya. Oke, benar. Artinya ada beberapa ekor kupu-kupu di taman. Dan contoh terakhir, there are 7 geese in the lake. Ada 7 ekor angsa di danau. Oke anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Miss harap kalian semua bisa paham dan mengerti ya. Thank you for watching this video. And Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.